Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pembahasan kali ini saya akan membahas terkait dengan beberapa permasalahan eh, terkait dengan menentukan nilai limit ya. Oke, oke di sini untuk eh, permasalahan pertama ya. Di sini sebelumnya di video kali ini saya akan membahas beberapa permasalahan ya. Untuk permasalahan pertama ya, di sini kita punya suatu fungsi sepotong-sepotong seperti itu ya. Nah, ya, fx seperti ini ya. Nah, kemudian dari soal ini kita disuruh menentukan kira-kira konstanta A itu nilainya berapa seperti itu ya. Sehingga fungsi fx ini mempunyai limit di x sama dengan satu gitu ya. Nah, kebetulan di sini di x sama dengan satu itu merupakan titik terjadinya perubahan nilai dari fungsi ini ya. Ya. Jadi yang sebelumnya apa? AX plus 5 ya, menjadi min X min A seperti itu ya. Nah, ini sebelumnya kalian perlu diperhatikan juga ya. Sebenarnya di sini untuk soalnya itu agak tipe sedikit ya. Tipenya itu X sama dengan satu itu sebenarnya masuk di fungsi yang sebelah mana? Masuk di AX plus 5 atau min X min A seperti itu ya. Nah, tipenya sebenarnya di sana ya. Tapi meskipun tipe seperti ini ya, hal ini tidak mempengaruhi mencari limit ya. Seperti itu ya. Jadi untuk permasalahan yang seperti ini ya, ya kita bisa menggunakan kita bisa menyelesaikan permasalahan limit ini menggunakan limit sepihak ya. Ya. Atau kalau kita kembalikan lagi ke eksistensi dari limit ya. Jadi limit dari suatu fungsi di suatu titik itu dikatakan ada jika dan hanya jika apa? Limit kirinya ya sama dengan limit kanannya seperti itu ya di titik tersebut ya. Oke, jadi cukup mudah ya. Jadi langkah pertama ya untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini ya. Jadi langkah pertama kalian harus tentukan eh, katakan limit kirinya dulu ya. Nah, limit kirinya gimana? Nah, cukup mudah ya. Berarti limit dari fx ya saat x menuju karena di sini kita disuruh menentukan apa limit di x sama dengan satu gitu ya agar limit dari fungsi itu di x sama dengan satu ada ya. Nah, berarti limit kirinya seperti apa? Limit dari fx saat x menuju satu ya, atau saat x mendekati satu gitu ya dari sebelah kiri. Nah, jadi tanda minus yang ada di atasnya satu ini di sini menginterpretasikan bahwasanya ini termasuk ini merupakan limit kiri seperti itu ya. Di video pembelajaran juga sudah dijelaskan ya. Jadi limit kiri itu artinya seperti apa gitu ya. Sudah dijelaskan ya. Jadi seperti itu ya. Nah, tinggal kita masukkan saja udah. Nah, kalau x-nya itu menuju satu dari sebelah kiri, nah, kira-kira fx yang dipakai itu fx yang mana? Nah, kira-kira yang atas atau yang bawah? Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau yang atas itu kan x yang kurang dari di kirinya satu ya. Jadi tentunya kalau kita lihat ya fx-nya ya kita gunakan yang atas ya. Karena yang atas itu apa? Untuk x yang di sebelah kirinya satu gitu ya. Sehingga untuk mencari limit kiri dari fungsi fx ya di titik x sama dengan satu kita gunakan ini gitu ya. Ax plus 5 gitu ya. Oke. Berapa nilainya kira-kira? Ya tinggal saja kita masukin ya. Jadi kita ganti saja x-nya 1 ya. Kalau x-nya menuju 1 gitu ya dari sebelah kiri ya. Karena ini polinom ya, tinggal kita masukin aja ya. Jadi kita punya nilainya berapa nilai limitnya? Kalau kita ganti x-nya dengan 1. Ya berarti kita dapatkan a plus 5 gitu ya. Nah, ini limit kirinya. Nah, kemudian limit kanannya ya sama seperti tadi ya.
limit dari fx ya, saat x menuju 1 dari sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kanan berarti 1 di atasnya itu ada plusnya, seperti itu ya. Nah, kalau x-nya menuju 1 dari sebelah kanan, nah kira-kira fungsi yang dipakai yang sebelah mana? Nah, sebelah bawah ya. Karena di sebelah bawah itu berlaku untuk x yang di kanannya 1 gitu ya. Jadi ini kita ganti dengan fx-nya itu kita ganti dengan min x min a ya. Kalau kita masukin atau kalau kita ganti x-nya dengan 1, nah, kira-kira berapa nilainya? Min 1 min a ya. Nah, kemudian setelah kita tahu limit kirinya seperti apa, kita tahu limit kanannya seperti apa. Nah, baru kita narasikan udah. Ya, katanya tadi agar ada ya. Jadi agar apa? Agar limit dari fx ya. Sehingga ini ya, agar limit dari fx saat x-nya mendekati 1 itu ada. Nah, jika hanya jika apa? Jika hanya jika limit kirinya itu harus sama dengan limit kanannya ya. Jadi limit kirinya itu kita punya ini ya. 1 dari sebelah kiri. Nah, ini harus sama nilainya. Dan nilainya itu harus suatu bilangan ya. Harus merupakan suatu bilangan ya. Katakan di sini karena permasalahannya itu domain kita itu di bilangan real ya, berarti nilai limitnya harus merupakan bilangan-bilangan real seperti itu ya. Bilangan real yang tertentu gitu ya. Oke. Kita tinggal masukkan ya. Limit kiri tadi kita punya nilainya berapa? A plus 5 ya. Oh. A plus 5 di sini ya. Oh. Nah, limit kanannya itu min 1 min A. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, yang A kita bawa ke ruas kiri, yang tidak ada A-nya kita bawa ke ruas kanan ya. Sehingga kita punya 2A sama dengan minus 6 ya, atau negatif 6 ya. Nah, berarti dalam kasus ini nilai nilai A-nya itu harus nilainya berapa? Minus 3 ya, atau negatif 3 ya. Jadi nilai A-nya itu harus negatif 3 agar apa? Agar limit dari fungsi itu di X sama dengan 1 ada gitu ya. Jadi agar nilai limit dari fungsi fx di titik x sama dengan 1 itu agar ada gitu ya. Agar punya limit. Nah, maka nilai A-nya harus minus 3 gitu ya. Jadi seperti ini ya. Cara menjawabnya seperti ini. Oke, semoga dipahami ya. Oke. Kemudian di sini kalau saya lihat untuk soal-soal selanjutnya itu masuk ke teknik perhitungan limit ya. Jadi bagaimana caranya kita menentukan nilai dari nilai limit dari suatu fungsi di suatu titik gitu ya. Atau saat x-nya itu menuju tak hingga, di sini ada sepertinya ya. Oke, untuk mencari apa terkait dengan limit gitu ya. Di sini saya jelaskan limit ya. Nah, ya. Jadi saat kita substitusi ya. Jadi untuk mencari nilai limit itu cukup mudah ya sebenarnya. Jadi cukup diapakan? Cukup disubstitusi. Nah, kemudian saat disubstitusi itu nanti ada yang namanya bentuk tak tentu ya. Nah, ada yang bukan bentuk tak tentu ya. Nah, kalau yang bukan bentuk tak tentu ya, itu nanti nilai limitnya ya hasil substitusinya tadi. Nah, tapi kalau saat kita substitusi itu masuk ke dalam kategori bentuk tak tentu, nah ini yang harus kita waspadai ya. Jadi ada cara-caranya. Bentuk tak tentu itu ada 7 kategori, ada 7 macam ya. Nah, dari 7 macam itu di sini saya coba
kategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu yang tipe yang pertama. Tipe yang pertama bentuk tak tentu itu katakan bentuknya 0/0 dan tak hingga per tak hingga ya. Kemudian ada yang bentuk tipe 2. Yang tipe 2 ini biasanya bentuknya seperti ini, 0 kali tak hingga dan juga tak hingga dikurangi tak hingga ya. Nah, ini tipe 2. Nah, kemudian tipe 3 itu 0 pangkat 0 ya. Kemudian tak hingga pangkat 0 dan yang terakhir itu 1 pangkat tak hingga ya. Nah, untuk yang bentuk tak tentu yang tipe 3, bentuk tak tentu yang tipe 3, ini nanti akan kalian pelajari di kalkulus 2 ya. Nah, di kalkulus 1 itu biasanya berkutat di sini. Kalau enggak tipe 1 ya tipe 2. Gitu ya. Oke, kemudian kita coba bahas cara mengerjakannya. Nah, kalau tipe 1 ya, kalau tipe 1 itu biasanya cara menyelesaikannya itu kita bisa pakai aturan L'Hopital ya. Nah, ini biasanya untuk kalkulus 1 tidak disarankan ya. Kemudian yang kedua ini pakai cara manipulasi. Nah, yang dianjurkan untuk digunakan ini kalkulus 1 di sini ya. Kalau yang tipe 2, kalau yang tipe 2 itu biasanya kita harus bisa merubah dulu menjadi tipe 1 ya. Nah, jadi kalau tipe 2 cara menyelesaikannya itu bentuk tak tentu yang tipe 2. Nah, itu kita rubah dulu ke dalam tipe 1, baru dari tipe 1 itu kita bisa pakai L'Hopital atau manipulasi gitu ya. Ya, begitupun nanti kalau kalian sudah di kalkulus 2. Nah, kalau sudah ketemu dengan tipe 3, nah kita rubah menjadi tipe 2 ya. Dari tipe 2 jadi tipe 1 udah ketahuan nanti ya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di beberapa soal yang saya bahas habis ini saya bahas ya. Itu berkutat di ini tipe 1 dan tipe 2. Gitu ya. Oke. Jadi kita coba simak ya soalnya. Oke. Oke. Soal yang pertama ya. Kita disuruh menentukan nilai limitnya ini. Ini kurang begitu jelas, jadi saya tulis lagi ya ini ya. Jadi soal pertama itu terkait dengan limit trigonometri ya di sini ya. Jadi saya punya limit dari apa ini? X min 2 dikalikan dengan cos px min 2pi ya, dibagi tangen 2pi dikalikan x min 2. Nah, ini x-nya menuju 2 ya. Nah, ini kalau kalian cek nilainya ya. Kalau kalian cek nilainya. Ini kalau kita masukkan x-nya, kalau kita ganti nilai x-nya itu dengan 2 ya, maka nanti bentuknya itu menjadi 0/0. Ya, 0/0 di sini. Nah, 0/0 itu kalau kita cek dia ternyata masuk di bentuk tak tentu yang tipe 1. Nah, cara untuk menyelesaikan bentuk tak tentu yang tipe 1 itu cara yang disarankan di kalkulus 1 itu ya kita pakai manipulasi gitu ya. Kita pakai manipulasi ya. Nah, namun sebelum itu agar bentuknya itu lebih cantik ya. Agar bentuknya itu lebih cantik ya. Jadi agar bentuknya itu lebih cantik dan lebih rapi gitu ya. Jadi saya rubah terlebih dahulu ya agar lebih ringkas. Jadi saya coba misalkan terlebih dahulu ya. Katakan saya misalkan T-nya itu sama dengan X min 2 ya. Agar apa? Agar bentuknya cantik gitu ya. Oke, saat saya misalkan X-nya X min 2 itu dengan T ya. Ya. Maka kalau apa? Saat X-nya itu menuju 2, nah, nilai dari
T-nya ya. Sehingga nilai dari T itu menuju berapa? Kalau X-nya menuju 2 ya, kalau X-nya saya ganti dengan 2 katakan ya. Nilai dari T itu apa? Menuju 0 ya kira-kira ya. Ya. Saat X-nya menuju 2, nah, nilai T-nya itu menuju 0 gitu ya. Karena apa? Karena saya misalkan T-nya itu dengan ini, X min 2. Nah, sehingga apa? Sehingga limit yang sebelumnya seperti ini ya, menuju 2 seperti ini ya, saya saya rubah udah karena X-nya menuju 2 agar lebih ringkas ya. Saat X menuju 2, nah T-nya menuju berapa? T-nya menuju 0 gitu ya. Jadi udah langsung dirubah saja. Nah, ini kita ketemu dengan X min 2 ya. X min 2 jadi T berarti. Kemudian cos, nah ini Pi X min 2Pi. Nah, kalau Pi-nya saya keluarin kan menjadi Pi dikali X min 2 ya. Berarti X min 2-nya kan T ya. Jadi bisa saya tulis menjadi cos Pi T. Gitu ya. Yang bawah tangan 2Pi 2Pi T ya. Nah, udah. Kalau kita cek juga masih 0 per 0 di sini ya. 0 per 0 ya. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, oke. Ini kan masih bentuknya masih 0 per 0 ya. Jadi saya coba manipulasi bentuknya seperti ini ya. Jadi saya tulis seperti ini. Cos pi t di yang ini ya. Nah, kemudian yang satunya T dibagi tan 2 pi t. Nah, seperti ini ya. Sama ya. Sama ya. Nah, kemudian eh, saya iseng-iseng. Iseng-iseng jadi yang sebelah atas itu ini kan kalau kita tahu 2pi itu kan suatu bilangan ya. 2pi itu suatu bilangan ya. Nah, sehingga kalau suatu bilangan ya. Nah, kalau katakan yang sebelah atas ya atau saya tulis lagi aja udah ya. Biar lebih menarik saya tulis aja dulu ya. Nah, biasanya kalau limit trigonometri itu untuk mencari apa? Untuk mencari nilai dari limitnya ya. Itu kita bisa gunakan sifat-sifat yang sudah ada ya. Nah, saya tulis seperti ini ya. Nah, kemudian saya coba yang di depan T, nah, T yang di atas ini saya kalikan dengan 2pi. Ya, karena 2pi kan suatu bilangan ya. Terus yang bawah saya kalikan dengan 2pi juga. Nah, kalau saya tulis seperti ini kan gak merubah, tidak merubah, tidak merubah permasalahan ya. Permasalahannya masih tetap seperti itu ya. Nah, baru setelah itu saya coba tulis seperti ini. Ya, jadi ini seper 2pi. Nah, gini ya. Nah, saya tulis seperti ini ya. Udah. Udah kelihatan udah nilai limitnya ya. Nah, kemudian tadi saya lupa ya. Saya tadi lupa untuk menjelaskan ya. Kenapa saya pecah fungsinya seperti ini karena apa? Karena limit dari cos ini kan ada ya. Limit dari ini juga ada. Nah, karena sama-sama ada, nah, bisa kita tulis seperti ini ya. Nilai limitnya ya. Kenapa saya katakan ada ya? Karena saya merujuk ke sifat-sifat dari limit trigonometri. Gitu ya. Mungkin di slide pembelajaran sudah dijelaskan ya, jadi tinggal pakai saja ya. Jadi kalau dalam hal ini karena limit-limitnya itu ada ya, jadi saya bisa nulis seperti ini. Limit ya, menuju 0 dari cos pi t dikali limit t
menuju 0 ya, dari 1/2pi ya, dikali lagi dengan apa? Limit T menuju 0 dari ini ya, 2pi T per tan 2pi T ya. Cos pi T. Kalau T-nya menuju 0, kira-kira cos pi T, kalau T-nya menuju 0 ya, kira-kira nilai dari cos pi T menuju apa? Ya menuju 0 juga. Menuju 1 ya. Soalnya apa? Soalnya kalau kita ganti nilai T-nya itu dengan 0, berarti kan cos 0 ya. Cos 0 itu berapa? 1 ya. Jadi ini 1. Yang ini ya. Kemudian limit dari suatu konstanta ya, nilainya ya konstanta itu sendiri ya. Jadi ya gini ya, limit dari suatu fungsi konstan gitu ya, x menuju atau t menuju berapapun ya tetap konstan itu sendiri gitu ya. Nah kemudian yang terakhir yang ini kita gunakan sifat. Sifatnya apa? Sifatnya itu sifat-sifat dari limit trigonometri ya. Jadi limit dari AX ya, limit dari AX per tan AX ya, saat X-nya itu menuju 0, nilai fungsinya itu menuju berapa? Menuju 1 ya. Nah, ini udah dijelaskan juga. Ini berupa sifat atau teorema biasanya ya. Nah, udah. Kita sudah bisa menentukan nilai dari limit itu. 1/2pi ya. Nah, seperti ini ya. Cukup mudah ya. Oke. Ini permasalahan yang pertama ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita sudah dapat jawabannya. Jawabannya apa? 1/2pi ya. Jadi limit dari ini ya, x min 2 dikalikan cos pi x min 2pi dibagi tangan dari 2pi dikalikan x min 2 saat x-nya menuju 2. Nah, nilainya berapa? Nilainya ternyata 1/2pi. Gitu ya. Oke, kita lanjut di soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya di sini masih terkait dengan limit trigonometri. Gitu ya. Nah, ini ya soalnya ya. Mungkin agar lebih jelas saya tulis lagi ya. Jadi ini limit. Sekarang theta menuju berapa ini? Menuju 0 ya. Dari ini ya. Sin 4 theta dibagi theta kuadrat tan 2 theta ya. Dikurangi 2 dibagi apa? Theta kuadrat ya. Nah, kita punya seperti ini. Ya. Nah. Oke. Kalau untuk menyelesaikan kasus-kasus yang seperti ini kira-kira bagaimana? Ya. Ini kalau kita lihat bentuknya ini sepertinya tipe 2 ya. Tak hingga minus tak hingga ya. Ya, tak hingga minus tak hingga ya. Jadi kalau tipe 2 itu kita harus merubah menjadi tipe 1 ya. Bagaimana caranya ya. Kalau kita cek ya tak hingga minus tak hingga ya. Ya coba aja masukin ya. Ya, gitu ya. Oke. Kalau kita sudah tahu ya seperti ini ya. Ini cara untuk menyelesaikannya ya. Itu kita bisa melakukan manipulasi ya.
Manipulasinya itu mungkin di sini ya kita coba sama dengankan penyebut terlebih dahulu ya. Jadi mungkin ini kalau kita sama dengankan penyebut, kita punya seperti ini ya. Nah, sin 4 theta dikurangi om 2 tan 2 theta ya, dibagi theta kuadrat tan 2 theta ya. Gitu ya. Oke. Kalau dicek udah jadi bentuk apa ini kalau kita cek? Ya, 0 per 0 mungkin ya. Ya kan? Nah, kalau udah seperti ini, untuk menyelesaikan limit yang seperti ini, oke, mungkin kita perlu gunakan sifat-sifat yang ada di sifat-sifat dari fungsi trigonometri ya. Oke, ini sepertinya ini kan sin 4 theta ya. Yang ini kan 2 tan 2 theta ya. Tan 2 theta itu kalau kita ubah menjadi bentuk sin cos kan sin per cos ya. Berarti kita punya ini 2 ya. 2 sin 2 theta dibagi cos 2 theta ya. Nah, ini semuanya dibagi dengan theta kuadrat tan 2 theta ya. Nah, gini ya. Oke. Selanjutnya. Ini mungkin antara ini dengan ini ya. Ini coba kita sama dengankan penyebutnya. Biar lebih cantik ya bentuknya itu. Oke, berarti bisa saya tulis menjadi seperti ini. Sin 4 theta dikalikan cos 2 theta ya, dikurangi 2 sin 2 theta ya. Nah, ini dibagi berapa? Dibagi cos 2 theta ya. Nah, kemudian dibagi lagi dengan apa? Theta kuadrat tan 2 theta ya. Nah, gitu ya. Nah, gini ya. Nah, oke, di sini ada cos 2 theta. Oke. Ini sepertinya bisa kita ekspansikan ya. Kemudian yang ini sama ini bisa kita gabung ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini ya. Ya. Oke. Kita bisa tulis seperti ini. Ini kan sin 4 theta ya. Sin 4 theta itu kan sama aja dengan sin 2 dikali 2 theta ya. Nah, masih ingat ya? Jadi ada suatu sifat dari fungsi trigonometri seperti ini. Sin 2 theta atau sin 2x sama dengan apa? 2 sin x cos x seperti itu ya. Sehingga kalau saya punya 2 kalau kita punya sin 2 dikali 2 theta berarti menjadi apa? Menjadi 2 dikali sin 2 theta dikalikan cos 2 theta gitu ya. Sehingga yang sin 4 theta itu menjadi sin 4 theta itu menjadi ini ya. Menjadi 2 sin 2 theta dikalikan cos 2 theta ya. Nah, ini sifat-sifat dari fungsi trigonometri ya. Nah, ini sin 4 tetanya ini kemudian dikalikan lagi dengan ini cos 2 theta ya. Dikurangi 2 sin 2 theta ya. Nah, yang bawah karena bisa kita gabung menjadi seperti ini. Theta kuadrat tan 2 theta dikalikan apa? Cos 2 theta. Nah, ya. Nah, kita tahu yang pembilang ini kan ada kesamaan ya. Nah, jadi yang pembilang ini ada kesamaan antara ini dan ini ya.
Ini coba kita keluarin ya. Nah, ini yang pembilang ya, yang pembilangnya dulu. Yang pembilangnya saya keluarin 2 sin 2 theta ya. Nah, maka yang di sini kita punya cos 2 theta kali cos 2 theta kan menjadi cos kuadrat 2 theta ya. Kemudian dikurangi 1 ya. Nah, gitu. Oke, yang sebelah bawah itu kan ada tangen 2 theta, ada cos 2 theta. Nah, tangen itu kan sin per cos gitu ya. Nah, jadi kita rubah sin 2 theta cos 2 theta, yang di sini kan cos 2 theta. Nah, di sini bisa kita coret ya. Nah, kemudian yang ini ada coret, ini ada coret ya. Itu ya. Udah. Berarti kita punya apa ini? 2 cos kuadrat 2 theta min 1 ya, dibagi apa? Theta kuadrat. Nah, cos kuadrat 2 theta dikurangi 1 itu sama dengan apa kira-kira? Masih ingat ya? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Jadi kalau cosnya itu pindah tadi ya. Jadi masih ingat ya sifat ini ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Nah, berarti kalau kita punya cos kuadrat X min 1, nah ini sama dengan apa? Min sin kuadrat X. Nah, karena X-nya itu 2 theta ya udah. Berarti kita punya apa? 2 dikalikan min sin kuadrat 2 theta. Gitu ya. Dibagi theta kuadrat ya. Begini ya. Oke? Oke. Nah, kemudian kita coba tulis ya. Ini kan bisa kita tulis seperti ini ya. Min 2, kemudian sin kuadrat 2 theta itu bisa kita tulis seperti ini. Sin 2 theta, theta, sin 2 theta, theta ya. Nah, kita punya seperti ini. Ya kan? Kemudian kita manipulasi agar kita bisa menggunakan sifat dari limit dari fungsi sinus ya saat tetanya menuju 0 gitu ya. Ini saya kalikan 2, di sini juga saya kali 2, di sini saya kali 2, di sini saya kali 2 juga gitu ya. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Min 2 dikalikan ini ya. 2 dikalikan apa? Sin 2 theta per 2 theta ya. Nah, ini juga sama. Sin 2 theta per 2 theta ya. Nah, ini kan kalau kita limitkan ya, ini kan menuju 1. Nah, ini nilainya 1, ini nilainya 1 ya. Sehingga kalau hasil akhirnya ya udah. Min 2 dikalikan 2 dikalikan 1 dikalikan 2 kali 1 ya. Hasilnya berapa? Minus 8 ya. Jadi jawabannya seperti itu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke. Sekarang soal terakhir ya. Soal terakhir itu seperti ini ya. Nah, ini biar jelas saya tulis lagi soalnya ya. Jadi soal terakhir itu ya limit X menuju tak hingga ya.
dari ini ya 2x dikurangi akar dari 4x kuadrat ditambah x ya. Kita disuruh mencari nilai limit dari ini ya. Nah, ini kalau kita cek ya. Kalau kita cek ini bentuknya ya tak hingga minta hingga juga ya. Sehingga ini kita perlu manipulasi ya. Bagaimana caranya kita manipulasi ya? Karena ini ada memuat akar. Kita coba kalikan dengan sekawan. Jadi yang pertama kita punya ini 2x min. Ini ya. 4x kuadrat ditambah x. Nah, ini ya. Kalau kita kalikan dengan sekawannya ya ini berarti kita punya ini ya. Plus yang ini ya. 4x kuadrat plus x ya. Karena yang atas dikalikan ini ya agar adil ya, agar tidak merubah permasalahan ya. Jadi yang bawah saya juga kalikan dengan ini ya. 2x ditambah 4x ini ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian ingat ya, di sini ada sifat aljabar seperti ini. A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Nah, itu sama dengan apa? A kuadrat min B kuadrat ya. Nah, sehingga yang pembilang itu ya, yang pembilang bisa kita tulis seperti ini. Nah, 2x kuadrat itu kan 2x dikuadratin dikurangi dengan ya ini 4x kuadrat plus ini ya. Bisa kita tulis seperti ini ya. Ya. Gini ya. Nah, udah. Kalau kita sederhanakan ini kan bisa dicoret ya. Ini habis sama ini habis ya. Sehingga kita punya yang bawah itu seperti ini. Nah, ya. Seperti ini ya. Oke. Di sini kemudian teknik selanjutnya ini sebenarnya cukup mudah ya. Sebenarnya ini langkah selanjutnya ini kan udah kalau kalian cek ya, kalau kalian cek ini kan bentuknya udah tak hingga per tak hingga ya. Jadi ini kita tinggal apa? Nah, ini cukup mudah sebenarnya ya. Oke. Tapi di sini ada beberapa hal yang mungkin kita harus berhati-hati ya. Nah, ini sebenarnya kalau di sini kan limit terkait dengan permasalahan akar di sini ya. Ini kan sebenarnya kalau kita sama-sama keluarkan X ya. X-nya kita coret ya antara yang atas sama yang bawah itu kan sebenarnya bisa ya. Nah, kita manipulasi seperti itu ya. Nah, tapi dalam hal ini ya, ini agar apa? Agar pengerjaannya lebih berhati-hati saja ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan pangkat tertinggi penyebut ini kan pangkat 1 ya. X pangkat 1 ya, pangkat tertinggi penyebut itu ya, X pangkat 1 ya. Nah, dan karena di sini juga memuat akar gitu ya. Kita harus hati-hati ya. Jadi pembilang dan penyebut itu sebenarnya bisa kita sama-sama bagi dengan X pangkat tertinggi penyebut gitu ya. X pangkat 1 gitu ya. Nah, tapi karena di sini itu memuat akar ya di sini ya. Jadi ada akar dari X kuadrat di sini ya. Nah, maka sebenarnya kita bisa menggunakan apa? Manipulasi fungsi mutlak. Nah, gitu ya. Jadi yang pembilang itu kita bagi dengan mutlak X ya. Karena X pangkat 1 apa? X pangkat 1 mutlak X kan juga X pangkat 1 sebenarnya ya. Ya. Di sini untuk mengurangi kesalahan saja ya.
Jadi kalau ketemu dengan limit-limit yang seperti ini, cara pengerjaannya seperti ini ya. Ini juga sama, 2x ditambah ini ya, 4x kuadrat ditambah x ya. Nah, kenapa di sini kok harus dibagi dengan mutlak x? Kenapa nggak x saja gitu ya? Nah, karena apa? Karena di sini kita harus berhati-hati. Ya, memang kebetulan kalau x-nya menuju tak hingga, ya, x-nya menuju tak hingga itu memang benar hasilnya. Tapi kalau x-nya yang menuju minus tak hingga, nah itu yang harus hati-hati kita ya. Karena di sini memuat akar itu loh. Nah, gitu ya. Kemudian di sini karena x-nya itu menuju tak hingga ya. Tak hingga kan berarti x menuju ke kanan gitu ya. X-nya ke kanan ya. Jadi kalau x-nya ke kanan ya, sehingga apa? Mutlak x itu sama dengan x. Nah, harus hati-hati di sini loh sebenarnya ya. Kalau x-nya menuju minus tak hingga, mutlak x itu nanti akan menjadi minus x gitu ya. Nah, ini kalau permasalahan limit yang seperti ini, kita yang harus hati-hati gitu ya. Ya. Gitu ya. Jadi kita gunakan bantuan fungsi mutlak sebenarnya di sini ya. Karena x menuju tak hingga, maka mutlak x itu sama dengan x ya. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Yang pembilang ya kan mutlak minus x ya dibagi x berarti ya. Nah, kemudian yang di sini 2x, nah ini juga dibagi x. Nah, kemudian ini dan juga ya. Mutlak x itu kan sebenarnya kan sama dengan apa? Sama dengan apa? Akar dari apa? X kuadrat ya. Nah, sehingga yang di sini bisa saya tulis seperti ini. Nah, ini dibagi apa? Akar dari X kuadrat. Nah, gini ya. Kita harus hati-hati ya. Yang pembilang menjadi minus 1 ya. Yang ini menjadi 2. Yang di dalam akar, yang ini menjadi 4, yang ini menjadi 1/x gitu ya. Kalau kita masukkan x-nya kalau x-nya menuju tak hingga ya, yang pembilang aman tetap min 1. Yang bawah ini aman juga, yang ini 2. Nah, yang di dalam akar itu ini tetap 4. Nah, ini yang bermasalah udah. Limit dari 1/x saat x-nya menuju tak hingga itu berapa? 0 ya. Jadi 1 ya, intinya ya. 1, bilangan 1. Kalau saya bagi dengan suatu bilangan yang sangat besar gitu ya. Hasilnya berapa kira-kira hasilnya? Ya menuju 0 gitu ya. Ya sehingga ini kalau kita sederhanakan ya minus 1/4 ya. Jadi seperti ini ya. Oke, semoga pembahasan soal terkait dengan limit ya kali ini bisa diterima dengan baik ya. Dan juga nanti jika ada ingin diskusi silahkan bisa didiskusikan seperti itu ya di komentar ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.